Bab 801 apa? Kerumunan itu langsung dipenuhi dengan kemarahan. Mereka berani mengarang sertifikat martir. Mereka pantas dihukum mati. Weston dengan marah mencabik-cabik sertifikat sang martir. Sungguh kurang ajar. Kupikir kau orang yang jujur, Yoshua. Aku tidak menyangka kau akan begitu penuh tipu muslihat. Kau dan keluargamu punya 10 menit untuk keluar dari Octagon Row, atau aku sendiri yang akan membantumu. Kalian pindah. Sage ingin hancur saat melihat sertifikat syahid dirobek. Itulah satu-satunya hal yang dapat membuktikan bahwa Frederick tidak bersalah. Sage berlari untuk mengambil potongan-potongan sertifikat dengan hati-hati. Ini nyata. Ini tidak palsu, desaknya sambil menangis. Saudaraku benar-benar seorang martir. Buhu. Kalian semua adalah sekelompok pengganggu. Zeke menghela nafas tanpa daya. Bahkan Paul Hun dari militer Ateville tidak dapat menghapus prasangka para tetangga ini. Sepertinya aku harus menggunakan kartu trufku. Dia akan membuat Wall Street datang dan berdiri di depan semua tetangga ini untuk membuktikan bahwa Frederick memang bagian dari pasukan Great Marshal. Tentunya seseorang dari pasukan Great Marshal akan mampu menghilangkan semua keraguan mereka. Keserakahan serigala, anggota dari pasukan bunuh diri Alpha, setara dengan serigala tunggal dalam hal kemampuan. Setelah mendominasi 9 negara, keserakahan serigala telah kembali ke rahasia dan sekarang mengawasi Ateville. Zeke memutar nomor serigala keserakahan di depan semua orang. Panggilan itu segera diangkat. Akhirnya kau meneleponku, Zeke. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Suara Wall Street bergetar karena kegembiraan. Zeke menjawab, saya telah menemukan serigala berburu. Berburu serigala menjadi lebih bersemangat. Sial. Di mana dia? Bajingan itu berjanji akan memperkenalkan saudara perempuannya kepadaku. Aku sudah mencarinya selama 5 tahun penuh. Zeke terdiam sesaat. Nomor 4, Trey Ellie, Octagon Row di Ateville. Di situlah rumahnya. Kotoran. Keserakahan serigala dikutuk. Jadi bajingan itu ada di sana selama ini. Kenapa dia tidak pernah datang kepadaku? Apakah dia begitu khawatir aku akan menikahi saudara perempuannya? Zeke menghela nafas. Dia sudah mati. Semua orang mengira dia pergi. Aku ingin kamu datang sekarang juga dan membuktikan bahwa dia adalah seorang martir serta salah satu dari 10 tangan kanan Marsekal Agung. Keserakahan serigala terdiam lama sebelum akhirnya mengambil napas dalam-dalam. Aku akan segera ke sana. Mata Soul Wolf berbinar. Keserakahan serigala benar-benar penuh dengan keserakahan. Keinginannya untuk membunuh tak terpuaskan. Dia menyingkirkan setiap musuh yang dia temui. Sekarang setelah dia menuju ke sini, Weston dan Quincy sama saja sudah mati. Zeke menutup telepon segera setelah itu. Kerumunan menatapnya dengan aneh sebelum mereka semua tertawa terbahak-bahak. Puff. Haha. Aku hampir mati tertawa. Apakah dia benar-benar baru saja memanggil Wall Street, Jenderal Ateville, untuk secara pribadi mampir dan membuktikan bahwa Frederick adalah salah satu tentara elit Marsekal besar? Haha. Jika Frederick benar-benar bagian dari pasukan Marsekal besar, dia akan naik pangkat 5 tahun yang lalu. Mengapa dia malah terbunuh? Orang ini di sini harus lebih realistis dengan kebohongannya. Dari percakapan orang banyak, Zeke yang tanggap menerima informasi penting. Frederick telah dibunuh. Pembunuhnya akan membayar. Weston tampak penuh dengan penghinaan. Kalau aku tidak salah, kaulah yang memukul Quincy. Benar. Itu dia, komentar Quincy. Weston mengambil pipa baja dari bawahannya dan menyerahkannya kepada Quincy. Pukul dia sebanyak yang kamu mau, dokter. Lang. Jika dia berani melawan, aku akan mengambil nyawanya di tempat. Quincy sangat gembira. Terima kasih atas kesempatannya, Tuan Simpson. Dia berjalan ke arah Zeke dengan senyum dingin. Sage mulai panik. Jangan pukul dia, pintanya sambil bergegas di depan Zeke. Bukan masalah besar. Kita bisa segera pindah. Anda harus pergi, Tuan Williams. Kami akan datang dan mencari Anda nanti. Sambil tersenyum, Zeke mendorong Sage ke belakangnya. Jangan takut, Sage. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Jika langit runtuh, saya akan mengangkatnya untuk Anda. Bab 802. Tapi, Sage tampak panik. Zeke memotongnya.
Percaya padaku. Dia kemudian menoleh ke Weston dan menghela nafas. Saya pikir pengkhianatan seperti itu hanya ada di TV. Saya tidak berpikir saya akan menyaksikan seorang idiot yang benar-benar jatuh cinta padanya. Ini lucu. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu maksud dengan pengkhianatan? Weston mengamuk. Zeke menjawab, jika saya tidak salah, Quincy Lang telah mengobati masalah ginjal Anda. Tetapi Anda tidak hanya tidak membaik, tetapi ginjal Anda juga sebenarnya memburuk dan diambang kegagalan. Anda akan mati, namun kamu masih membelanya. Betapa bodohnya kamu. Omong kosong. Teriak Quincy. Perawatan saya sangat efektif. Ginjal Tuan Simpson jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak diambang kegagalan. Apakah begitu? Zeke tersenyum geli. Apakah Anda mencoba menyabotase hubungan saya dengan Dokter Lang? Anda bisa bermimpi, kata Weston. Dokter Lang praktis adalah reinkarnasi dari seorang penyihir hebat. Keterampilan medisnya sempurna. Ginjal saya lebih kuat dari sebelumnya dan bertahan setengah jam setiap hari. Kegagalan yang Anda bicarakan tidak ada sama sekali. Kamu masih membelanya. Kamu benar-benar idiot, komentar Zeke. Dokter Lang hanya mengekstrak energi dari bagian lain dari tubuh Anda dan menggunakannya untuk memperkuat ginjal Anda. Ginjal Anda hanya kuat karena mereka sekarang dalam tahap akhir kehidupan. Dia memadatkan energi senilai setengah tahun bahkan mungkin 1 tahun bernilai hanya dalam setengah jam. Anda hampir mati total. Siapa tahu? Anda mungkin akan gagal dalam 2 hari. Beraninya kau memfitnahku. Teriak Quincy. Yang kamu lakukan hanyalah berbohong kepada orang-orang. Tunjukkan padaku buktimu. Kamu ingin bukti? Tentu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Garis meridian ginjal terhubung ke titik di bawah pusarmu. Dengan memberikan sedikit tekanan padanya, kamu akan dapat mengetahui seberapa kuat atau lemah ginjalmu. Berikan turunkan dantian remas ringan untuk merangsang meridian ginjal Anda. Ini beberapa jari di bawah pusar Anda. Mari kita lihat apakah Anda bisa tetap berdiri. Setelah mendengar betapa berpengetahuan Zeke terdengar, Weston mulai merasa skeptis. Dia dengan hati-hati meremas area dantian bawahnya. Tiba-tiba, anggota tubuhnya kehilangan semua kekuatannya, dan kepalanya mulai berputar, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dia tampak seperti sepotong mie lemas. Kotoran. Apa yang sedang terjadi? Weston ketakutan. Dia juga menyadari betapa aneh suaranya terdengar sekarang. Dia sepertinya tidak bisa berbicara dengan baik. Kerumunan menatap Weston dengan kaget. Mungkinkah pria itu mengatakan yang sebenarnya? Apakah dia tahu tentang TCM juga? Quincy menjadi merah karena malu. Dia hanya mengadakan pertunjukan. Siapapun akan berakhir seperti ini jika mereka menyentuh dantian bawah mereka. Weston menatap salah satu bawahannya. Memahami apa yang diinginkan bosnya, pria itu meremas dantiannya yang lebih rendah. Namun, tidak ada yang aneh terjadi, apalagi jatuh ke tanah. Bagaimana? Bagaimana perasaanmu? Weston mulai merasa cemas. Pungkaiku benar-benar terasa lebih kuat dari sebelumnya. Kotoran. Dengan panik, Weston melirik bawahannya yang lain. Mereka juga melakukan hal yang sama dan meremas dantian bawah mereka. Tak satu pun dari mereka jatuh. Weston mencoba untuk bangun, tetapi anggota tubuhnya benar-benar seperti jeli. Apa yang terjadi, Quincy Lang? Teriak Weston. Quincy mulai berkeringat deras. Aku juga tidak yakin. Zeke Williams. Kamu diam-diam melakukan sesuatu pada Tuan Simpson, bukan? Zeke tertawa tanpa emosi. Apa kau pernah melihatku mendekatinya? Di hadapan kebenaran, Quincy tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Weston sekarang bisa memastikan bahwa Quincy telah merusak kesehatannya. Tapi tepat saat dia akan marah, dia melihat sekelompok pria berjas berjalan mendekat. Orang-orang ini bukan orang biasa. Dilihat dari kehadiran mereka saja, jelas bahwa mereka semua adalah individu berpangkat tinggi. Bab 803. Orang-orang itu berasal dari asosiasi TCM Ateville, dan yang memimpin mereka adalah presidennya, Sean Thompson. Kerumunan tidak bisa mengenalinya. Siapa orang-orang hebat ini? Apa yang mereka lakukan di daerah kumuh seperti Octagon Road? Mereka juga ada di sini, di rumah keluarga Walters, yang termiskin di antara kita semua. Namun,
Weston jauh lebih duniawi dan langsung tahu siapa Sean. Pada saat ini, dia agak terkejut. Sean Thompson selalu begitu tinggi di atas tumpuan bahkan aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Apa yang dia lakukan di sini hari ini? Ini adalah kehormatan terbesar yang pernah diterima Octagon Rock. Saya harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Butuh seluruh kekuatannya untuk berdiri. Namun, saat pria itu maju selangkah, kakinya melunak, dan dia jatuh berlutut. Sean terkejut. Saya pikir saya mengenalnya, dan saya tahu dia hanya perlu membungkuk paling banyak. Tidak perlu baginya untuk berlutut di kakiku untuk menyambutku. Weston tidak bisa lagi berdiri, jadi dia terus berlutut di tanah dan menyatakan, haha. Suatu kehormatan memiliki Anda di sini, Tuan Sean Thompson. Saya benar-benar minta maaf karena tidak menemani Anda sepanjang perjalanan panjang Anda di sini. Kerumunan segera menjadi liar. Asap suci. Sean Thompson. Sean Thompson dari Asosiasi TCM. Sial. Dia benar-benar hebat. Apa yang dia lakukan di tempat seperti ini? Tuan. Thompson bukan hanya seorang pria berprofil tinggi. Keterampilan medisnya seperti dewa. Kudengar dia bahkan menghidupkan kembali seseorang. Beri jalan, semuanya. Beri tuan. Thompson banyak ruang. Kedatangan Sean mirip dengan kedatangan seorang kaisar di masa lalu. Quincy sangat senang. Dia sudah lama ingin bergabung dengan asosiasi TCM. Masa depannya akan cerah tanpa akhir jika dia berhasil melakukannya. Sayangnya, dia belum pernah bertemu siapapun yang bisa menghubungkannya dengan asosiasi. Sekarang presiden sendiri ada di sini, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Dia buru-buru pergi ke Sean. Halo, Tuan Thompson. Saya Quincy Lang dari rumah sakit Octagon Rock. Sean terus berjalan ke kediaman Walters tanpa melirik Quincy. Suara Sage bergetar. Ini Pak Thompson. Sebenarnya itu dokter mitos, Pak Thompson. Saya selalu bermimpi memintanya untuk merawat ayah saya. Dengan kemampuannya, ayah saya pasti akan sembuh. Sayang sekali. Zeke sengaja menciptakan peluang untuk Soul Wolf. Apakah Anda tidak mengenal Tuan Thompson, serigala tunggal? Dia bertanya dengan senyum tipis. Kamu bisa membuatnya merawat ayah Sage. Sage menoleh ke Soul Wolf dengan heran. Kamu benar-benar mengenalnya, Wolf. Serigala tunggal mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Sage tampak agak ragu. Di bawah tatapan semua orang, Sean berjalan ke arah Zeke dan membungkuk di depannya. Saya harap saya tidak terlambat, Dokter Ilahi. Apa? Mata semua orang melebar. Sean Thompson yang perkasa membungkuk kepada pemuda ini dengan hormat. Dia bahkan memanggilnya, Dokter Ilahi. Mungkinkah pemuda ini benar-benar lebih unggul dari Mer Thompson bahkan dalam hal pengetahuan medis? Mengapa lagi Tuan Thompson menyebutnya sebagai Dokter Ilahi? Ini pasti lelucon. Siapa yang sebenarnya bisa lebih baik dari Ten Thompson dalam hal TCM? Zeke menyingkir dan memperkenalkan Soul Wolf. Temanku, Sam West, juga ada di sini. Sebenarnya, Sean dan Soul Wolf tidak saling mengenal sama sekali. Tetapi jika Zeke secara sukarela memperkenalkan serigala tunggal, itu akan cukup untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Sean memandang Zeke dengan rasa terima kasih. Siapapun yang berteman baik dengan Dr. Williams pasti sama legendarisnya dengan dia. Dr. Williams benar-benar membantu saya memperluas jaringan saya. Dia dengan antusias menjabat tangan Soul Wolf. Halo, Tuan West. Serigala tunggal tersenyum puas. Lama tidak bertemu. Mengatakan, lama tidak bertemu, adalah satu-satunya cara dia bisa menunjukkan bahwa persahabatannya dengan Sean sudah terjalin lama. Bab 804. Itu juga ungkapan yang membingungkan Sean. Kapan kita pernah bertemu? Tetap saja, dia tidak memperhatikannya. Zeke mengerucutkan bibirnya. Halfwit ini sebenarnya cukup pintar untuk beradaptasi ketika situasi melibatkan mengambil anak ayam. Sage menatap serigala tunggal dengan kagum. Kamu luar biasa, Wolf. Kamu tahu Tuan Thompson. Serigala tunggal langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Hahaha. Akhirnya aku punya Fanggel sekarang. Sean menoleh ke Zeke. Menurut laporan Anda sebelumnya, ada seseorang yang menyamar sebagai praktisi TCM dan menipu orang, Tuan Williams. Pikiran Quincy berubah menjadi kacau balau.
Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui siapa yang dimaksud Zeke. Aku akan hancur jika Sean Thompson menangkapku. Aku akan mendapatkan lisensi saya dicabut. Aku akan kelaparan selama sisa hidupku. Seperti yang diharapkan, Zeke menoleh ke arah Quincy. Quincy segera mencoba melawan. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak punya bukti. Aku sudah berlatih selama beberapa dekade. Aku telah mengobati penyakit mereka yang tinggal di Octagon Road. Lihat mereka. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Siapa bilang aku menipu siapapun? Penduduk Octagon Row mengangguk dengan sungguh-sungguh, setuju dengan pernyataan Quincy. Zeke mendengus. Kau ingin bukti? Aku akan memberimu bukti. Soul Wolf dengan cepat menyerahkan teleponnya ke Sean. Quincy tercengang. Kotoran. Bajingan itu pasti diam-diam merekamku saat aku bekerja. Sean memerah karena marah ketika dia menonton video itu. Setelah dengan sabar menonton seluruh rekaman, dia melemparkan telepon ke tanah dengan marah. Kamu penipu sialan. Kamu menggunakan minuman beralkohol untuk mensterilkan jarummu, dan kamu bahkan tidak tahu cara memegang jarum dengan benar. Kamu juga hampir menusuk area paling rentan pasienmu. Syukurlah dokter Williams menghentikanmu. Ini percobaan pembunuhan. Kamu bangsat. Serigala tunggal marah karena marah. Itu ponselku yang kau rusak, Sean Thompson. Saya baru saja akan meminta nomor Sage, tetapi sekarang Anda telah merusak rencana saya. Quincy berada di ambang kehancuran. Aku tidak menipu siapapun. Zeke tersenyum. Jadi kamu bukan penipu. Katakan padaku, di mana titik indung telur? Quincy menunjuk titik acak di perutnya dengan tangan gemetar, berharap bisa cepat menyelesaikan ini. Sean tidak tahan lagi. Dia menendang Quincy ke tanah. Sialan. Kamu benar-benar dukun. Hanya wanita yang memiliki titik indung telur. Astaga. Setelah Quincy terbukti sebagai penipu, kerumunan mulai membuat keributan. Tidak heran perutku tidak pernah sembuh meskipun aku sudah berkonsultasi dengannya berkali-kali. Dia benar-benar penipu. Sial. Aku menghabiskan 100.000 untuknya setiap tahun. Semua uang itu sia-sia. Saya ingin mengeluh, Tuan Thompson. Suami saya berkonsultasi dengannya tahun lalu karena radang usus akut tetapi akhirnya meninggal. Sekarang saya memikirkannya, pria ini membunuh suami saya. Dan kakekku. Dia mungkin mati di tangan orang ini. Persetan denganmu, Quincy Lang. Kamu menghancurkan ginjalku. Aku akan membunuhmu. Semua warga yang awalnya berpihak pada Quincy kini menentangnya. Quincy memucat ketakutan. Ini sudah berakhir. Aku mati jika mereka mulai menyelidiki kasus apapun yang telah kulakukan tahun ini, apalagi semua yang telah kulakukan sejauh ini. Persetan. Aku seharusnya tidak memprovokasi Zeke Williams. Sage dan keluarganya dipenuhi dengan penyesalan. Mereka sebelumnya menuduh Zeke mencoba menghalangi tugas Quincy. Bab 805. Ketika mereka memikirkannya sekarang, merekalah yang bodoh. Zeke baru saja menyelamatkan hidup mereka. Bawa bajingan ini pergi dan hukum dia dengan berat, tuntut Sean. Salah satu dari kalian tinggal di belakang untuk mengambil pernyataan warga ini. Kumpulkan semua bukti. Jangan mengabaikan satu kasus malpraktik medis. Bawahannya segera mulai melaksanakan tugas mereka seperti yang diinstruksikan. Setelah semua pengaturan yang diperlukan selesai, Sean dengan sopan menoleh ke Zeke. Terima kasih telah menyingkirkan pembuat onar di bidang TCM, Tuan Williams. Atas nama semua praktisi TCM, saya memberi hormat. Zeke mengangguk dan menoleh ke Soul Wolf. Apakah ada yang ingin kau katakan pada Sean, Soul Wolf? Serigala tunggal tiba-tiba menyadari. Ya, saya hampir melupakannya. Ayah mertua saya, maksud saya, Tuan Walters, menderita asites. Saya berharap Anda bisa mengobatinya. Sean menatap Joshua, yang sedang berbaring di tempat tidur. Saya benar-benar minta maaf. Saya gagal mengelola tim praktisi TCM saya dan menyebabkan Anda sangat kesakitan. Izinkan kami dari asosiasi TCM untuk menjaga Anda, bersama dengan semua orang di sini yang telah ditipu oleh Quincy Lang. Apa? Asosiasi TCM akan memperlakukan kita. Sean Thompson akan mentraktir kita. Ini adalah kesempatan yang jarang datang, tidak peduli seberapa kaya seseorang.
Semua orang yang hadir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Tiba-tiba, seseorang berteriak, ini tidak akan terjadi jika bukan karena Yoshua. Kami harus berterima kasih padanya dan keluarga Walters. Setelah menyadari hal ini, kerumunan buru-buru mengepung Yoshua dan mulai mengolesinya. Kau baru saja banyak membantu kami, Yoshua. Kau pahlawan. Kami tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan asosiasi TCM jika bukan karena Anda. Sekarang, bahkan Tuan Thompson akan merawat kami. Kamu luar biasa, Yoshua. Octagon Raw sangat beruntung memilikimu. Keluarga Walters merasa kewalahan oleh serangan cinta yang tiba-tiba. Sebelum ini, yang dilakukan tetangga mereka hanyalah memutar mata ke arah mereka dan melontarkan segala macam komentar buruk. Namun sekarang, semua orang tiba-tiba menghujani mereka dengan pujian. Bagaimana mereka bisa terbiasa dengan ini? Sage dan keluarganya menoleh untuk melihat Zeke dan Soul Wolf dengan rasa terima kasih. Mereka tahu itu adalah upaya gabungan dari keduanya. Standar medis di sini terlalu buruk. Kecelakaan bisa terjadi jika kami merawat Anda di sini, kata Shaun. Bagaimana dengan ini aku akan mengirim seseorang untuk membawa kalian semua ke asosiasi TCM. Semua orang senang. Terima kasih, Tuan Thompson. Terima kasih, Yoshua. Tepat ketika pengaturan selesai dan semua orang akan pergi, sebuah tim tentara tiba. Mengenakan kamuflase dan bersenjata lengkap, setiap prajurit bertubuh tinggi, tegap, dan tampak tangguh. Pria yang memimpin tampak lebih luar biasa. Kehadiran mereka 100 kali lebih menakutkan daripada Shaun dan timnya. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah dan memberi jalan bagi para prajurit. Ini pasti bukan tentara biasa. Apa yang mereka lakukan di sini? Pemimpin pasukan itu adalah keserakahan serigala, Jenderal Cosmopolis. Setelah melihat Zeke, mata serigala keserakahan terbakar. Dia mulai menuju ke arah yang pertama, penuh kegembiraan. Untuk mencegah musuh masuk tanpa izin ke perbatasan, Zeke tidak ingin ada berita tentang Marsekal Agung di Ateville yang bocor. Karena itu, dia buru-buru memberi isyarat kepada Wallsgrid untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Memahami apa yang dimaksudkan Zeke, keserakahan serigala berbalik dan berjalan ke arah Yoshua sebagai gantinya. Yoshua langsung tegang, merasa sangat gugup sehingga dia bisa mati lemas. Apakah Anda keluarga Frederick Walters? Wallsgrid bertanya. Yoshua mengangguk sambil gemetaran. Ya, benar. Keserakahan serigala meraung, salut. Dalam sekejap, dia dan pasukannya berdiri tegak dan memberi hormat. Mereka tampak sangat terorganisir dan megah saat mereka bergerak serempak. Yoshua sangat ketakutan sehingga dia gemetaran. Bab 806. Halo, Tuan Walters. Saya Wallsgrid, seorang jenderal pasukan Grid Marshal di Ateville. Frederick dan saya biasa melayani Grid Marshal bersama-sama. Dulu ketika Grid Marshal menaklukkan 9 negara, Frederick salah satu 10 kekuatan utama Marsekal Agung. Frederick selalu menjadi pejuang yang gagah berani dan tak terkalahkan sampai akhir setiap pertempuran. Dia menyusup ke kamp musuh sendirian dan dengan berani bertempur melawan para pemimpin mereka. Musuh kita akhirnya akan dikalahkan dan menyerah tanpa perlawanan. Sangat disayangkan bahwa kita kehilangan kontak dengan Frederick dan unitnya di tengah kekacauan. Kami tidak pernah tahu kemana dia pergi. Siapa yang mengira dia benar-benar jatuh? Ini kerugian besar bagi negara, tambahnya. Semua orang tercengang. Apakah kita salah dengar? Orang di depan kita ini sebenarnya adalah Wallsgrid, murid dari Grid Marshal. Lagi pula, Frederick bukan pembelot. Dia adalah salah satu dari 10 anggota elit tentara Grid Marshal, bukan? Frederick telah memainkan peran kunci dalam ekspedisi 9 negara 5 tahun lalu untuk memastikan perdamaian dan stabilitas rahasia. Alasan mengapa mereka bisa hidup bahagia hari ini tentu saja sebagian karena Frederick. Namun, bukannya berterima kasih, mereka menuduhnya pergi. Kerumunan langsung diliputi rasa bersalah dan kaget. Mereka menundukkan kepala saat emosi rumit muncul di hati mereka. Hahaha. Yoshua mulai tertawa terbahak-bahak. Putraku bukan pembelot. Dia adalah murid Marsekal Agung yang ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar. Dia berjuang tanpa lelah untuk memberi rahasia kemakmuran yang dinikmatinya hari ini. Lihatlah, leluhurku. Putraku telah membawa kehormatan bagi keluarga Walter keluarga. Hahaha.
Sungguh memalukan. Alih-alih kehilangan nyawanya di medan perang, dia dibunuh secara brutal oleh. Mata Wallsgrid berkilat marah. Apa? Temanku dibunuh. Sial. Jangan khawatir, Tuan Walters. Aku akan membalaskan dendam Frederick secara pribadi. Aku akan menjatuhkan siapapun yang terlibat, baik itu 1, 2, atau bahkan 10.000 orang. Aku akan memastikan temanku beristirahat dengan tenang. Setelah hening beberapa saat, keserakahan serigala mengeluarkan sertifikat martir. Ini adalah sertifikat martir. Mulai sekarang, keluarga Walters adalah keluargaku. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang berani melewati keluarga temanku. Sage mengambil sertifikat dengan kedua tangan saat air mata mengalir di wajahnya. Puan dan Nyonya Walters juga menangis. Nama Frederick akhirnya dibersihkan setelah bertahun-tahun. Joshua sekarang bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan sesama tetangganya. Zeke menatap Wallsgrid dengan tatapan tajam. Dengan itu, yang terakhir mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Walters dan pergi. Zeke mengikutinya keluar. Keduanya berhenti ketika mereka mencapai sudut terpencil. Jangan khawatir, Zeke. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang membunuh Frederick, janji Wallsgrid. Ketika saya melakukannya, saya akan memusnahkan mereka semua. Serahkan balas dendam padaku. Kamu harus fokus mengawasi Ateville, perintah Zeke. Keserakahan serigala merenungkan perintahnya sejenak. Baiklah, tapi kau harus membiarkan salah satu dari mereka hidup-hidup. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Oke, tidak masalah. Ngomong-ngomong, Hunting Wolf pernah berkata dia ingin memasangkanku dengan saudara perempuannya. Bantu aku menjaganya untuk saat ini. Ketika kita akhirnya selesai membalas dendam, aku akan merawatnya selama sisa hidupku. Zeke sedikit bermasalah. Lupakan untuk saat ini. Simpan semua urusan cinta ini untuk nanti. Kamu harus kembali. Ateville tidak bisa melakukannya tanpamu. Wallsgrid melirik rumah keluarga Walters dan mengejeknya dengan bercanda. Serius, Soul Wolf terlalu berlebihan. Dia bahkan tidak repot-repot mengantarku pergi. Aku akan menghajarnya suatu hari nanti. Bab 807. Tanpa sepengetahuannya, serigala tunggal sedang sibuk menghibur Sage. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan temannya. Zeke kembali untuk menemukan semua orang memberi hormat kepada Frederick. Berdiri di depan foto pria itu, mereka mulai mengungkapkan penyesalan dan harapan mereka yang tulus. Keluarga Walters tidak lagi seperti dulu. Dengan perlindungan tentara Ateville dan Marsekal Agung, mereka sekarang menjadi harta berharga Octagon Rock. Sementara itu, Soul Wolf sedang menelepon. Dia dengan cepat berjalan ke Zeke setelah melihatnya. Memang ada sesuatu dengan Queen Silang, Zeke. Apa yang salah? Soul Wolf menyerahkan teleponnya. Ini ponsel yang ditinggalkan Quincy. Aku menemukan pemberitahuan transfer 5 juta di dalamnya. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Dia hanya seorang dokter kota kecil. Kapan transfernya dilakukan? Zeke bertanya dengan tegas. Baru 1 jam yang lalu. Zeke agak yakin bahwa jumlah yang tidak diketahui asalnya ini ada hubungannya dengan percobaan pembunuhan Quincy terhadap Joshua. Kita harus mencari tahu dari mana uang itu berasal. Ya, aku sudah menugaskan seseorang untuk menyelesaikannya. Tidak lama kemudian, telepon Soul Wolf berdering. Dia dengan cepat mengambilnya. Sesaat kemudian, dia mulai memancarkan aura yang mengintimidasi. Dia berkata kepada Zeke dengan lembut, itu berasal dari keluarga Moore, salah satu dari 4 klan utama di Ateville. Itu dari Sander Moore. Sander Moore. Zeke menggertakkan giginya. Dia pasti orang yang menghasut Quincy untuk membunuh Tuan Walters. Sepertinya keluarga Moore belum belajar dari pelajaran mereka. Kali ini, kita akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Oke. Ngomong-ngomong, besok adalah ulang tahun kematian ayah Sander. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk memberi Sander dan keluarganya reuni besar-besaran dengan ayahnya? Zeke hanya bisa terkesiap. Ulang tahun kematian ayahnya. Tapi mereka akan mengadakan upacara pernikahan besok juga. Itu agak aneh. Bagaimana jika? Apa yang kamu pikirkan, Zeke? Soul Wolf bertanya, gemetar ketakutan. Persis seperti yang kamu pikirkan. Persetan. Mata Soul Wolf berubah merah saat dia mengatupkan giginya. Sungguh sekelompok binatang.
Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Keluarga Moore harus mati. Setelah penduduk selesai memberi hormat kepada Frederick, Zeke menginstruksikan mereka, semua yang baru saja terjadi adalah rahasia nasional. Pengadilan militer akan datang untuk Anda jika ada di antara Anda yang mengungkap insiden hari ini. Semua orang langsung setuju. Tidak ada lelucon tentang ini. Pemuda ini mengenal Sean Thompson. Ini juga sangat mungkin dialah yang memanggil tentara. Dia pasti sosok yang sangat kuat. Rakyat jelata seperti kita tidak mampu melewatinya. Setelah para tetangga pergi, Zeke memberi keluarga Walters beberapa kata penghiburan sebelum bertanya, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Frederick meninggal, Tuan Walters? Joshua menghela nafas tanpa daya. Yah, ceritanya panjang. 4 rumah tangga utama hari ini bahkan tidak ada 5 tahun yang lalu. Keluarga Walters berdiri sendiri sebagai klan teratas di Ateville. Zeke dan Saul Wolf agak terkejut. Siapa sangka keluarga Walters dulunya adalah keluarga terpandang. Namun, hanya butuh 5 tahun bagi mereka untuk berakhir dalam keadaan seperti itu. Joshua melanjutkan, 5 tahun lalu, Frederick, yang telah menjadi bagian dari tentara untuk waktu yang lama, pulang di tengah hujan lebat. Malam itu, dia dipenuhi luka dan diambang kematian. Dia praktis kehilangan kesadaran, tetapi dia terus memegang dokumen dengan erat di tangannya, menolak untuk membiarkan siapapun menyentuhnya. Saya tidak peduli dengan dokumen itu saat itu. Yang saya inginkan hanyalah menyelamatkan putra saya, jadi saya membawanya ke bangsal darurat. Punangan Frederick, Helen Zelle, mampir malam itu dan menawarkan diri untuk menjaganya. Namun, dia meninggal malam itu juga. Kemudian, Helen tiba-tiba hilang, bersama dengan dokumen yang dipegang Frederick. Bab 808. Joshua menyeka air mata saat dia melanjutkan ceritanya. Beberapa hari kemudian, Helen muncul kembali dengan surat wasiat, mengatakan bahwa Frederick telah setuju untuk memberikan semua bisnis keluarga Walters kepadanya. Itu jelas tidak ditulis oleh Frederick, jadi kami menolak dan ingin menuntutnya. Apakah dia akan berpikir bahwa dia akan bergabung dengan 3 keluarga terkemuka lainnya? Bersama-sama, mereka menghentikan kami dari membawa gugatan dan menaklukkan keluarga Walters. Mereka merobek klan saya dan bangkit melalui koneksi mereka. Begitulah cara 4 rumah tangga utama hari ini terjadi. Yang mereka tinggalkan untuk kita hanyalah sebuah tempat di sini di Octagon Road. Selama ini, aku curiga Helen terlibat dalam kematian anakku. Zeke dan Saul Wolf tersentak kaget. Jika mereka tidak salah, dokumen yang dipegang oleh Hunting Wolf tidak lain adalah surat mendesak dari Paul Hun. Surat itu berisi pesan dari bos. Lalu siapa Helen Zelle saat itu, Tuan Joshua? Zeke buru-buru bertanya. Dia hanya seorang wanita liar, tidak suci. Aku tidak menyetujui pernikahan mereka, tapi Frederick sangat mencintainya. Zeke tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana mungkin seorang pelacur tak berdaya seperti itu memanggil 3 klan terkemuka lainnya untuk membantunya mengalahkan keluarga Walters? Itu pasti karena tunangannya menunjukkan surat penting kepada mereka. Mereka mungkin membantunya setelah menyadari betapa berharganya surat itu. Siapa ketiga keluarga itu, Tuan? Walters. Tanya Zeke. Mereka adalah klan Kaun, Jenkins, dan Moore. Klan Sandermore. Joshua mengangguk. Itu benar. Zeke menggertakkan giginya. Sandermore. Seolah membunuh temanku saja tidak cukup, sekarang bajingan itu bahkan mengejar keluarganya. Baiklah. Aku akan mulai dengan keluarga Moore kalau begitu. Omong-omong, Tuan Walters, apakah Anda sudah melihat dokumen Frederick? Memegangnya setelah dia meninggal. Apakah Anda tahu di mana sekarang? Belum. Aku 100% yakin Helen telah mengambilnya. Aku bahkan tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Apakah begitu penting sehingga putraku harus menjaganya dengan nyawanya? Jangan khawatir, Tuan Walters, Zeke meyakinkannya. Aku akan membuat 4 keluarga besar bunuh diri di depan makam Frederick sebelum peringatan kematiannya. Keluarga Walters terdiam sejenak. Bisakah pemuda ini benar-benar mengguncang 4 rumah tangga utama Ateville? Jika keempat klan bergabung, mereka mungkin bahkan bisa mengalahkan 2 keluarga paling kuat di kota. Zeke berkata kepada Saul Wolf, bawakan aku semua detail dari 4 rumah tangga besar, terutama milik Helen Zelle. Kita akan mengunjungi setiap rumah tangga besar. Serigala Tunggal juga sangat marah. Roger,
Di kediaman keluarga Moore di Ateville. Sander Moore telah menunggu kabar terbaru dari Quincy, tetapi yang terakhir tidak pernah menelepon. Oleh karena itu, dia memutar nomor Quincy, hanya untuk mendengar suara wanita dingin dari ujung telepon. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini tidak tersedia. Persetan. Sander meledak. Bajingan itu tidak kabur setelah mendapatkan uangnya, kan? Dia segera memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sangat cepat, pesan teks dari bawahannya tiba. Quincy Lang ditangkap oleh Asosiasi TCM. Seseorang melaporkannya karena malpraktik medis dan penipuan. Dia telah terlibat dalam banyak kasus malpraktik. Sialan. Sander meraung. Dari semua waktu, mengapa seseorang harus melaporkannya sekarang? Mereka baru saja merusak rencanaku. Persetan. Bab 809. Bawahannya belum mengetahui tentang kunjungan keserakahan serigala ke barisan oktagon. Bagaimanapun, Zeke telah memperingatkan semua penghuninya untuk merahasiakan kejadian ini. Tidak ada yang berani melanggar perintah ini. Sander menatap ibunya dengan tatapan meminta maaf. Maaf, Bu. Kami tidak bisa mempersembahkan kepala keluarga Walters sebagai penghormatan kepada ayah. Lupakan saja, jawab wanita itu. Itu bukan masalah yang mendesak. Mereka pasti akan mati cepat atau lambat. Dia menyentuh wajahnya sendiri yang bengkak dan menghela nafas. Sayang sekali aku akan muncul di perayaan besok dengan penampilan seperti ini. Sungguh memalukan bagi keluarga Moore. Serius, dari semua wanita, kamu hanya harus menikahi gadis tak punya uang itu dan mengundang begitu banyak masalah. Bu, apakah menurutmu aku memilih untuk menikahi Sage Walters karena aku benar-benar menyukainya? Apa? Bukankah itu? Sander menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Aku baru saja membayangkan betapa kesepiannya ayah, jadi aku ingin memberinya teman. Wanita yang lebih tua itu menghela nafas. Maksudmu, kamu berpikir untuk mengirim Sage padanya? Itu benar, jawab Sander dengan anggukan. Rencana awalku adalah agar Sage tiba-tiba mati karena serangan jantung di malam pernikahan kita. Dengan begitu, dia bisa bergabung dengan ayah pada peringatan kematiannya besok. Tapi siapa yang mengira semuanya akan berubah seperti ini? Wanita itu mengangguk. Itu benar-benar bukan ide yang buruk. Ayahmu telah menggangguku dalam mimpiku akhir-akhir ini. Seolah-olah dia ingin membawaku agar aku bisa menemaninya. Mungkin jika kita mendapatkan wanita itu untuk bergabung dengannya, aku akan berhenti menggangguku. Omong-omong, aku punya kandidat yang cocok untuk ayahmu di akhirat. Sander dipenuhi rasa ingin tahu. Oh, siapa yang benar-benar berhasil memenuhi standarmu? Kamu tahu siapa Mia Yang, bukan? Dia adalah selebritas asing yang datang ke Ateville untuk syuting iklan. Bawa dia ke sini dan tawarkan dia kepada ayahmu. Ingat, kamu harus mengurus ini dengan tenang. Tinggalkan tidak ada jejak di belakang, atau kita akan berada dalam masalah. Sander tersenyum. Jangan khawatir, ibuku tersayang. Banyak orang asing hilang di Ateville setiap tahun. Kurangnya satu selebritas tidak akan menimbulkan kehebohan. Sebenarnya, pria itu merasa agak kesal karena dia agak menyukai Mia Yang. Namun, demi ayahnya, dia hanya bisa menahan rasa sakit. Lebih jauh di Ateville. Sebuah batu nisan berdiri di tengah angin menderu dan padang rumput liar. Suara gemerisik datang darinya seolah-olah pemiliknya tidak dapat beristirahat dengan tenang. Pemilik kuburan ini adalah Hunting Wolf. Pada saat itu, Zeke dan Soul Wolf berdiri di depan kuburan. Dengan napas dalam-dalam, Soul Wolf membuka dua botol anggur alpa dan menuangkan minuman ke atas kuburan serigala berburu. Aku menyeduh anggur ini dengan tanganku sendiri, temanku. Ini favoritmu. Minumlah sepuasnya. Aku tidak akan bertengkar denganmu karena itu. Zeke meletakkan beberapa bunga di depan batu nisan. Beristirahatlah, pemburu serigala. Aku sudah melakukan apa yang perlu dilakukan untuk keluargamu, dan aku akan memastikan musuhmu bunuh diri di depan kuburanmu pada hari peringatan kematianmu. Masing-masing dari mereka akan bergabung denganmu. Aku tidak akan membantumu membersihkan kuburanmu. Ketika saatnya tiba, keempat keluarga besar akan melakukannya untukmu sebelum bergabung denganmu dalam kematian. Kemudian, situs kuburan menjadi sunyi senyap. Sementara itu, kru film dan televisi tidak terlalu jauh, sibuk merekam beberapa adegan untuk sebuah iklan.
Di antara kelompok itu adalah Leslie Hinton dan Mia Yang. Sementara Mia sibuk berusaha mengikuti instruksi sutradara. Leslie melihat ke arah kuburan ini, menatap siluet Zeke dan Soul Wolf dengan linglung. Mengapa sosok pria itu terlihat seperti milik goofballku? Bab 810. Mia berlari ke Leslie setelah dia selesai merekam bagiannya. Bagaimana pendapat Anda tentang didikan saya, Mes? Leslie. Leslie tersadar dari linglung dan tersenyum malu-malu. Maaf, Mes. Yang. Saya tidak memperhatikan. Oh. Apa yang kamu lihat? Tanya Mia penasaran. Dia menoleh ke arah yang dilihat Leslie. Kemudian, tanpa disadari wanita itu duduk di sebelah Leslie dan menatap kedua pria yang berdiri di depan nisan itu. Satu kuburan dan dua pria berdiri di tengah angin musim gugur. Itu adalah pemandangan yang agak dingin dan melankolis. Ada cerita yang mendalam untuk adegan ini. Saya tiba-tiba memikirkan sebuah ide, Mes. Leslie, seru Mia. Konsep ini tidak benar-benar sesuai dengan tema kami saat ini, tetapi jika kami memasukkan adegan ini ke dalam iklan kami, saya yakin itu akan beresonasi dengan audiens kami. Ini akan menjadi hit besar. Tapi mereka mungkin tidak akan menyetujuinya. Siapa yang rela membiarkan orang mati menjadi bagian dari sebuah iklan? Lagi pula, itu mungkin tampak tidak sopan. Kita tidak akan tahu jika kita tidak mencoba. Selain itu, dilihat dari lusuhnya kuburan itu, mungkin dia berasal dari keluarga miskin. Jika kita memberi keluarganya banyak uang, almarhum pasti akan merasa bangga dan bangga. Bisa beristirahat dengan tenang. Yah, Anda ada benarnya, jawab Leslie sambil mengangguk. Ayo kita tanyakan pada mereka. Kedua wanita itu berjalan menuju kuburan tunggal. Semakin dekat mereka, semakin Leslie mulai merasa bahwa pria itu adalah Zeke. Sayangnya, kedua pria itu akhirnya masuk ke mobil mereka dan pergi sebelum Leslie mengetahui siapa mereka. Tidak. Mia dan Leslie menjadi sedih. Sayang sekali, keluh Mia. Itu adalah kesempatan yang bagus. Mari kita kembali ke masa lalu, Mes. Leslie. Namun, Leslie menjawab, silakan tanpa saya, Mes. Yang. Saya akan memberikan penghormatan kepada kuburan ini. Kami sedang syuting di dekat sini, jadi kami mungkin mengganggu arwah pemilik kuburan. Oke. Mia mengangguk dan berbalik. Leslie terus berjalan menuju kuburan. Dua pria berbaju hitam bersembunyi di padang rumput di dekatnya. Menurutmu siapa di antara mereka yang Mia Yang? Yang lebih cantik, tentu saja. Duh. Ayo kita kejar dia. Kedua pria itu mulai diam-diam mengikuti Leslie, karena mengira dia adalah Mia. Saat Leslie tiba di nisan, orang-orang itu tiba-tiba muncul dari rerumputan. Sebelum Leslie sempat berteriak minta tolong, salah satu pria itu memukul lehernya. Dia langsung pingsan. Orang-orang berpakaian hitam dengan cepat memasukkan Leslie ke dalam karung besar, mengangkatnya dan lari. Mereka segera tiba di rumah keluarga Moore. Sander membuka karung itu dan menjadi sangat marah saat melihat orang di dalamnya. Itu bukan Mia Yang, dasar idiot. Hah? Kedua pria itu memucat karena terkejut. Dia bukan Mia Yang. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang wanita normal lebih cantik dari selebriti besar seperti Mia Yang? Sander dengan hati-hati menatap wajah cantik Leslie hanya setelah mendengar kedua pria itu melontarkan keraguan mereka. Senyum tersungging di wajahnya. Mereka benar. Cewek ini terlihat jauh lebih baik daripada Mia Yang. Yang terpenting, kehadirannya tidak seperti wanita lain. Tidak apa-apa. Dia bisa bergabung dengan ayahku menggantikan Mia. Aku akan bisa menjaga Mia di sisiku. Mia tidak terlihat secantik Leslie, tapi pria itu begitu setia padanya.